Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadi Bidara. Saya alumni Visipol Unstad. Saya juga alumni terus kerja di BKK Visipol Unstad. Dan saat ini saya sudah kerja di salah satu perusahaan di Skenario ini. Saya pertama-tama berterima kasih untuk teman-teman adik-adik saya di BKK Visipol Unstad karena sudah mengajarkan saya untuk sharing bersama teman-teman terkait dengan hari ini pelatihan Singers dan Worship Leader. Oke, pertama juga saya mau sampaikan atau mau deklarasikan bahwa saya bukan pelatih, saya tidak punya ijazah atau sertifikat worship leader atau singers, tapi saya sharing ini berdasarkan pengalaman yang saya temukan ketika saya melayani di BKK. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama, sebelum kita masuk ke teknis, kita bakalan bahas sedikit poin-poin yang harus kita ingat tentang worship leader ataupun tentang singers. Kita buka dalam Yohanes 12 ayat 26, saya akan bacakan. Oke, Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan ditemani Bapa. Nah, ini menjelaskan tentang ketika kita menjadi pengikut Tuhan, otomatis kita harus benar-benar memilih diri kita. Dalam satu firman juga berkata bahwa Tuhan tahu dalam rahim itu. Tuhan tahu kamu sejak dalam rahim ibu kamu. Otomatis dia mengetahui banyak tentang kamu, tentang passion kamu, tentang skill kamu, tentang talenta kamu, dan tujuan kita mendapatkan talenta itu dari Tuhan, dari Sang Pencipta, yaitu untuk mengembalikan hormat dan kemuliaan Tuhan. Seperti jadi, poin yang pertama teman-teman yang harus kita ingat bahwa setiap talenta, setiap skill, setiap passion yang ada di dalam diri kita, apapun itu teman-teman, entah itu nari, entah itu nyanyi dan sebagainya, tujuannya satu, yaitu untuk dikembalikan kepada Sang Pencipta kita, untuk menyenangkan hatinya. Nah, sedikit sharing tentang worship leader dan singers. Worship leader dan singers ini beda dengan MC atau mungkin beda dengan yang namanya nyanyi solo dan sebagainya. Kalau worship leader dan singers, tanggung jawab kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan kita hanya perform di atas panggung seperti itu. Karena baru namanya saja worship leader, pemimpin pujian, berarti kita punya tanggung jawab yang lebih untuk memimpin sebuah pujian dalam satu ibadah. Dan juga singers tentunya seperti itu juga, karena kita juga membantu worship leader dalam juga istilahnya bernyanyi, membawa hadirat Tuhan dalam satu ibadah. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, poin dasar yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi worship leader dan singer. Saya belum akan membahas tentang teknis-teknis harus apa, tapi saya mau bahas tentang dasar dulu. Yang pertama, memiliki motivasi yang benar. Karena banyak kita yang naik ke atas altar itu cuma karena mengiyakan panggilan orang gitu ya. Contoh, dalam satu organisasi ada senior yang panggil dia, silakan melayani di depan, atau mungkin dalam satu gereja gembala memilih kita untuk melayani, kita biasanya oke. Dan motivasi kita mungkin berbeda-beda ya. Ada motivasi yang mengiyakan karena mungkin kita punya kerinduan untuk melayani, tapi ada beberapa orang yang mengiyakan karena kita pengen perform gitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa worship leader dan singers ini jauh berbeda dengan orang-orang yang menjadi solo di depan panggung dan sebagainya. Worship leader ini punya tanggung jawab yang harus kita bawa ke Tuhan, kita harus bawa hadirat Tuhan dalam suatu ibadah. So, untuk itu harus punya motivasi yang benar. Kalau kita tidak punya motivasi yang benar, otomatis tujuan yang ingin kita sampaikan, tujuan yang kita inginkan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu tentunya tidak akan benar-benar kita capai. Terus poin yang kedua, di sini saya mau sharing tentang memiliki karakter Kristus. Teman-teman mungkin di rumah tahu karakter Kristus itu seperti apa ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Kristus tentang banyak hal. Nah, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita ketika kita mau pelayanan, contohnya worship leader dan singers, itu seperti contoh
kayak kita kayak Tuhan Yesus melayani sesamanya seperti itu ya. Kita juga tentunya harus memiliki hati yang seperti itu. Diri kita harus penuh dengan kasih seperti itu, karena kita melayani bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk Tuhan, bukan hanya untuk Tuhan tapi untuk manusia. Jadi memiliki karakter seperti Kristus, di mana Kristus melayani sesamanya seperti waktu dulu seperti itu ya, teman-teman bisa baca di Alkitab. Jadi benar-benar kita harus memiliki karakter Kristus dalam pelayanan kita. Terus poin yang berikutnya, teman-teman, terkonek sama Tuhan. Nah ini poin yang juga cukup penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa terkonek dengan Tuhan dalam artian kita harus rajin berdoa, ya. Kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kita harus banyak punya waktu luang dengan Tuhan. Kenapa? Seorang worship leader, kenapa seorang singer harus butuh hal yang seperti ini? Karena kalau kita nggak punya konektivitas sama Tuhan, kita nggak tahu maksud Tuhan apa dalam satu ibadah seperti itu. Karena sekali lagi saya bilang, kalau kita membawa pujian, kalau kita membawa suatu ibadah, itu harus punya tujuan yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita nggak connect sama Tuhan, tentunya tujuan itu nggak bisa dicapai dengan baik. Sekali lagi, waktu doa itu harus ada, karena dengan cara itu kita bisa tahu hati Tuhan seperti apa, kemauan Tuhan seperti apa. Connect sama Tuhan, baca Alkitab, karena lewat kebenaran firman Tuhan kita bisa mengetahui apapun yang harus diperhatikan dalam suatu ibadah seperti ini. Ataupun apapun yang harus kita lakukan ketika kita berada di atas altar, bukan hanya sekedar nyanyi seperti biasanya, tapi harus punya visi, harus punya tujuan yang jelas. Terus next juga menguduskan perkataan, bersih dalam berucap, dan tentunya bersih dalam tingkah laku kita. Nah, saya mau jelaskan di sini juga bahwa seorang worship leader itu bukan dilihat dari atas panggung kita. Seorang singer juga bukan dilihat dari atas panggung. Pokoknya semua pelayan Tuhan itu tidak diukur dari seberapa hebatnya kita di atas panggung, atau mungkin seberapa keren sih suaranya seperti itu. Contoh ya, kalau singer dan worship leader bukan diukur dari hal seperti itu. Kenapa? Karena saya mau sampaikan di sini bahwa kehidupan kita di bawah panggung, di balik panggung itu jauh lebih penting. Ya, apalagi kehidupan kita di belakang panggung itu jauh lebih penting dari apapun. Karena di belakang panggung itu bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa memutuskan perkataan, bersih dalam ucapan, bersih dalam tingkah laku. Ini benar-benar menjelaskan bahwa seorang worship leader dan singers benar-benar menjaga dirinya, mau di atas panggung atau di luar daripada pelayanan kita di atas altar seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke teknis. Ada beberapa poin, hanya sebagian poin. Kalau teman-teman tahu atau teman-teman lebih mengetahui poin-poin yang belum disebutkan, teman-teman bisa sharing bersama. Nah, poin yang pertama, punyai basic nyanyi gitu ya. Setiap orang yang menjadi worship leader atau menjadi singers otomatis dilihat dulu dari apakah dia tahu bernyanyi, ataupun mungkin apakah dia punya dasar nyanyi. Ketika kita punya dasar nyanyi, itu sudah sangat-sangat membantu kita untuk menjadi worship leader atau singers. Jadi, atau kalaupun teman-teman mungkin masih belum tahu ya, apakah saya punya talenta nyanyi atau tidak, terus ketika dipercayakan, ya teman-teman bisa melatih diri teman-teman dengan dengan teman-teman bisa melatih diri teman-teman sebelum teman-teman menjadi worship leader. Jadi istilahnya working hard ya, teman-teman melatih diri teman-teman supaya teman-teman bisa persiapan diri ketika teman-teman mau nyanyi di atas altar seperti itu. Terus yang kedua, penampilan rapi dan sopan. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ketika menjadi worship leader dan singer. Bukan hanya suara kita, bukan hanya penampilan, bukan hanya bagaimana cara membawa kita, tapi penampilan kita di atas altar juga harus diperhatikan ya. Contohnya seperti cara kita berpakaian, atau mungkin cara kita menyapa jemaat dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai penampilan kita menampilkan diri yang tidak sopan seperti itu.
karena kalau dalam ibadah tentunya harus benar-benar menggunakan gaya yang sopan dan santun. Terus berikutnya, mampu memimpin atau menguasai panggung. Nah ini sangat-sangat penting juga untuk teman-teman calon worship leader dan singers yang nantinya akan melayani di atas altar. Penguasaan panggung ini sangat-sangat penting ya ketika kita dipercayakan menjadi worship leader atau singers. Kenapa? Karena banyak kejadian kayak worship leader atau singers saking terbawa suasananya mereka sempat posisi mereka di atas panggung itu sudah bukan lagi menghadap ke jemaat, ada yang sudah menghadap ke samping, ada yang sudah menghadap ke belakang. Itu pernah kejadian. Jadi tolong ketika kita dipercayakan menjadi worship leader atau singers, penguasaan panggung itu harus diperhatikan. Walaupun mungkin kita sudah benar-benar dalam hadirat, tapi tetap harus memperhatikan posisi cara berdiri kita, bagaimana cara kita menggunakan mic dan sebagainya seperti itu. Terus berikutnya, nah ini yang cukup penting juga, yaitu worship leader atau singer harus tahu tentang tema ibadah. Ya, tema ibadah ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap ibadah itu hampir semua ibadah itu punya tema. Contoh kayak ibadah ulang tahun itu punya tema tersendiri. Atau mungkin ibadah kelulusan atau mungkin ibadah apa gitu ya, teman-teman ketika dipercayakan pastinya setiap ibadah itu punya tema. Nah, tema ini berpengaruh pada apa? Pada pemilihan lagu atau mungkin ada aransemen lagu dan sebagainya. Tapi yang paling pokok yaitu pemilihan lagu-lagu. Tentunya ketika kita melakukan ibadah contoh, ibadah hari ulang tahun, pemilihan lagu yang tepat adalah lagu-lagu ucapan syukur seperti itu. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Terus berikutnya, poin yang berikutnya yaitu hafal lagu. Nah ini yang paling sering terjadi, salah satunya saya juga secara pribadi, ketika dipercayakan di atas panggung sering hilang fokus. Kenapa? Karena lagu atau lirik dari pujian yang dibawakan itu sering lupa. Jadi teman-teman, tolong ketika kita sudah berada di atas altar, sudah berada di atas panggung, kita benar-benar sudah mengetahui lagu apa yang akan kita bawa, terus liriknya apa, jangan sampai lupa. Karena ketika kita lupa lirik, otomatis kita bakalan kehilangan fokus, dan itu berpengaruh besar pada ibadah tersebut seperti itu. Sekali lagi, tolong hafal lagu, latihan yang cukup dan latihan yang benar. Kalau misalnya teman-teman lagu itu adalah lagu yang baru untuk teman-teman, silakan dihafal dengan baik supaya ketika di atas panggung sekali lagi tidak ada yang namanya lupa itu. Terus berikutnya juga kualitas vokal. Nah, kualitas vokal ini saya mau singgung tentang kehabisan suara ya. Karena jujur kalau biasanya orang-orang nyanyi sebagai worship leader atau singer dibutuhkan orang-orang yang punya kualitas vokal yang baik ya, karena mereka adalah pemimpin pujian untuk jemaat. Ketika kita berada di atas panggung, kita benar-benar harus prima menampilkan penampilan yang terbaik dalam hal ini, yaitu suara kita, kualitas vokal kita. Sekali lagi, kenapa? Karena ketika di pertengahan ibadah terus suara kita sudah habis, itu bakalan kedengaran jelek sekali. Jadi teman-teman harus tahu cara mengukur bagaimana cara kita nyanyi, teknik kita nyanyi seperti apa supaya tidak berpengaruh pada suara kita. Karena biasanya orang yang cepat habis suara adalah orang-orang yang di awal ibadah itu sudah benar-benar vokalnya teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak, makanya di pertengahan ibadah sudah habis suaranya. Terus juga ada poin yaitu latihan yang matang. Dalam hal ini saya mau singgung yaitu latihan dengan tim musik pujian ya. Jadi ketika kita menjadi worship leader, fokus kita bukan hanya semata-mata jadi worship leader, atau mungkin ketika kita jadi singer, fokus kita bukan semata-mata kita jadi singer, tetapi kita harus benar-benar juga mengingat teman-teman tim yang lain, contoh tim musik pujian dan sebagainya. Karena
ada beberapa insiden dalam ibadah, tim musik itu salah angkat lagu, contoh aransemennya beda atau mungkin ada kesalahan dari tim musik dan itu mengakibatkan worship leader susah untuk mengangkat pujian. Jadi untuk pelatihan bersama dengan tim musik itu harus dimaksimalkan karena hal tersebut juga baik untuk jalan di ibadah. Seperti itu. Terus juga jangan suka mengubah tinggi rendahnya suara atau tinggi rendahnya suatu lagu. Contoh, kadang tuh kita angkat pujian di awalnya terlalu tinggi, saking tingginya pas di part ref itu kita tidak bisa lagi menggunakan nada yang sama gitu. Makanya kebanyakan orang pakai nada yang paling rendah. Nah, ini dia sebenarnya diakibatkan karena kurangnya latihan dan kurangnya kerjasama dengan tim musik pujian. Kalau misalnya seperti ini teman-teman, ada baiknya menggunakan suara. Contoh, kalau misalnya di awal lagu kita sudah sangat tinggi, di ref baiknya pakai head voice, mengikuti dengan nada suara di awal. Jangan sampai kita mengubah suara dan akhirnya itu akan berpengaruh pada konsentrasi dari jemaat malah. Terus berikutnya, ini juga satu tips. Terserah ini situasional. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen pakai ini terserah, tapi kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dalam musik pujian di atas altar, di atas panggung, kalau kita masuk dalam lagu worship, kebanyakan lagu worship itu aransemen lagunya slow dan mungkin kedengeran di awal. Nah, baiknya ketika aransemennya slow atau mungkin masuk dalam pujian worship, baiknya yang angkat duluan lagunya itu dari worship leader. Kenapa? Karena kalau sama-sama dengan singers itu bakalan sedikit mengganggu. Baiknya worship leader dulu, setelah itu di bait kedua baru diikuti oleh singers. Tapi terserah kalau teman-teman juga pengen sama-sama, itu mana-mana terserah, teman-teman bisa latihan dengan baik supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu di awal. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian pelatihan kita di hari ini. Teknis-teknis yang disampaikan semua bermanfaat. Yang teman-teman anggap tidak bermanfaat jangan diresap ya. Biarlah ini menjadi acuan teman-teman untuk menjadi seorang worship leader dan singers. Mungkin sekian, nanti kita bisa juga bertemu dalam pelatihan-pelatihan selanjutnya dan tentunya tetap di BKK Shalom.